Shalom, dari Pastor Indri Gautama di sini. Saya mengucapkan sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. So, di musim yang spesial ini musim buat kita semua umat pilihan Tuhan, bukan musim kekalahan. It's not a time of defeat, it's a time of victory. Kita akan lihat kemenangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing maupun secara korporat. Nah, saya mau sampaikan kepada Anda pegangan firman Tuhan. Supaya dalam musim ini ada bagian yang tanggung jawab kita, ada bagian tanggung jawab Tuhan. Dan untuk Anda ketahui, Tuhan itu rindu untuk bermitra, bekerja sama dengan kehidupan Anda semua dalam situasi apapun. Saya pegang ya ayat ini dan saya mau bagikan supaya Anda juga diingatkan Tuhan dan tidak merasa salah atau tertuduh atau nyalain orang. Ini masa di mana Tuhan turut bekerja sama dalam segala hal bersama setiap Anda yang dipanggil sesuai rancangannya dan Anda yang mencintai Allah. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. So Anda gak usah stres kalau gak ketemu, belum ketemu vaksin, belum tahu obatnya yang jitu yang langsung bisa alat detektor siapa pembawa carrier daripada virus ini. Gak usah tegang. Ada bagian yang kita gak mampu, serahkan ke Tuhan. Karena 1 Petrus 5 ayat 7 Tuhan berkata, serahkanlah kepada Tuhan, jangan khawatir karena Dia pelihara kita. Ayo, ini musim dimana kita lihat pemeliharaan Tuhan menjadi realistik, menjadi manifested di dalam kehidupan kita semua. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. By the way, semua yang dinyatakan Tuhan, yang kita udah tahu, yang kita bisa lakukan, kita bisa hidupi, itu harus diwariskan, diteruskan ke anak cucu kita. Pesan ini bukan untuk Anda pribadi, tapi untuk keturunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sehingga sampai selama-lamanya, apa yang Tuhan janjikan akan dialami dari keturunan ke keturunan. Seperti saya katakan sebelumnya, Anda yang tahu bahwa kita mesti cuci tangan karena sifatnya virus ini tertular melalui bersin, melalui batuk, melalui sentuhan. So, kita mesti cuci tangan setiap saat. Ini tanggung jawab kita. Bukankah kehidupan hidup bersih, higienis menjadi budaya sekarang? Bukan karena parno, tapi karena tahu itu yang benar. Tuh ya. Yang kedua, tidur cukup. Jangan khawatir. Allah memberikan pada orang yang dikasihinya tidur. So Mazmur 3 berkata, Daud berkata, aku taruh kepalaku dan aku diberi tidur. Tidur itu berkat loh saudara-saudara, tanpa obat tidur. Oke. Yang ketiga, bangun hubungan dengan sesama. Anda gak bisa ketawa sendiri. Aneh saudara-saudara. Anda bagikan sukacita Tuhan dengan sesama. Bangun hubungan yang dewasa, yang penuh dengan keilahian Tuhan, serupa Kristus. Ini momen Filipi 2 ayat 2-5 menjadi bagian hidupmu, di mana kita pakai pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus. Oke? Kosongkan diri kita, pentingin orang lain, utamakan orang lain daripada mentingin diri sendiri. Sebab kalau kita kehilangan hidup kita untuk orang lain, kita peroleh nyawa orang lain. Siapa tahu di musim ini banyak jiwa yang mengenal Yesus. Keselamatan, penginjilan akan terjadi. Yang berikutnya, hiduplah dengan atmosfer yang tenang, atmosfer berdoa. Tidak ada waktu lebih indah kecuali musim ini. Hidup dalam takut akan Tuhan, hormat pada firman Tuhan. Saya tutup dengan 2 Tawari 7 ayat 14. Bila umatku yang dipanggil atas namaku mau merendahkan diri, berdoa, tenang untuk dengar suara Tuhan dan merendahkan diri, maka aku akan jawab dari surga dan melakukan perkara besar yang kamu belum tahu sebelumnya, dan aku sembuhkan negeri ini. Saudara-saudara, kunci Tuhan turun segera berperang bagi kita, di tangan kita. Secepat-cepatnya kita mau merendahkan diri, berlutut di kaki kita, menanti Tuhan, undang hadiratnya, maka semakin cepat musibah selesai. Tuhan berkati. Saya berdoa semua dikuatkan, semua diingatkan dan dinasihatkan.
kekuatan Allah ada bersama Anda.